billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ahlil wilayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahlil ilmi wal hidayah wa ala alihi wa sahbihi hum wajadul wilayah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir haqqil bidayah hatta yasil ila nihayah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para alim ulama, para asatidz, tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat semua yang hadir, yang semuanya kita muliakan wabil khusus, alhamdulillah, semua alhamdulillah, malam penuh keberkahan. Kita dihadiri oleh para tuan-tuan guru kita, hadir di hadapan kita guru kita Syedil Walid Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syah, juga guru kita Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, juga yang sudah lama kita nanti-nantikan, alhamdulillah, zaman-zaman guru kita juga sangat menghadirkan beliau. Alhamdulillah, malam ini mungkin bergembira guru kita Syekh Zoizan dengan hadirnya akan memberikan tausiahnya untuk kita semua. Kita muliakan Profesor Dr. Sayyid Agil bin Husin Al-Munawwar Al-Hafiz. Beliau sengaja menyempatkan datang dari Jakarta untuk kita semua. Besok beliau akan kembali lagi ke Jakarta. Juga para alim ulama yang lain, kita ada dari pemerintah provinsi kehadiran Kiai Haji Rasyidin, terima kasih ucapkan telah hadir. Juga dari Kesultanan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Badruddin II, juga ada Al Habib Ali Syah, ada Ustaz Haji Adi Syarifuddin. Juga alhamdulillah malam ini dari tetangga kita PT Pusri berkenan, beliau sebenarnya akan hadir, ya, Direktur Umum dan Keuangan Bapak Haji Syaifullah Lasidran. Beliau mewakilkan kepada Pak Tegas untuk hadir malam ini. Juga alhamdulillah ustaz-ustaz kita banyak yang hadir, ya, ada Ustaz Hashim, Ustaz Kewin, Ustaz Edi, Ustaz Bukhari, banyak tokoh masyarakat di sini, ya. Ada Pak Haji Imam Hambali, juga ada Haji Agani Jensamion, Pak Amin, dan ada juga Ustaz semua yang hadir, semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah tanpa menghormati rasa hormat kami yang sedalam-dalamnya. Para jemaah sekalian, saya mewakili keluarga besar dari Syekh Zoizan dan Majelis Talim Sultan Agung malam ini sangat-sangat bergembira. Banyak mengucapkan terima kasih tanpa disangka-sangka hadir pada banyak para tuan guru dan jemaah sekalian. Jadi kami tidak bisa membalas, hanya Allah akan membalas jasa kebaikan kepada antum semua. Juga banyak terima kasih mewakili panitia. Antum telah semua mensukseskan acara ini. Banyak bantuan-bantuan, ya, baik moral, material, dan semuanya. Jadi sesuai dengan Syekh Muhammad SAW berkata, kalau beliau, siapa yang mengadakan hall untukku, kata Syekh Muhammad, dia membaca Al-Quran di dalam, dia membaca tahlil. Nah, ini sudah kami lakukan tadi pada maghrib. Kita membaca surah Yasin, tahlil, doa untuk khusus Syekh Muhammad Saman, dan membaca manaqib beliau, dan bersedekah untuk beliau, untuk antum-antum yang telah membantu, ya. Insya Allah tsunami malam ini, insya Allah, ya, suguhan naziminya, ya. Malam ini kita cepatkan acara kita, nggak seperti yang tahun lalu. Insya Allah cepat beres kita, ya. Jadi insya Allah berjemaah sekalian, kata Syekh Muhammad Saman, siapa yang mengadakan ini, dia akan memberi dua jaminan. Pertama, yang membantu menjalankan ini panitia semua, Allah akan murahkan rezekinya. Yang kedua, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini para jemaah sekalian,
juga kami mewakili semua panitia keluarga besar dan Syekh Zoizom. Mohon maaf ya kalau ada penyambutan kami yang kurang berkenan, kurang sopan, mohon dimaafkan. Pak jemaah sekalian, kita secara singkat manaqib Syekh Umar Saman ini kalau dibaca secara berurutan benar itu tidak cukup setengah jam ya. Jadi kita biasanya 45 menit sampai 1 jam kita akan kelamuan nungguin. Jadi anak mohon maaf ini akan kita persingkat membaca manaqib. Insya Allah singkat tapi padat insya Allah ya. Kita akan sampaikan manaqib ini. Jadi penting manaqib ini para jemaah sekalian ya, sesuai dengan hadis Nabi menyatakan inda zikril awliya ya, tanzilur rahmah. Siapa yang menyebut pada nama wali-wali Allah, membaca manaqib para wali Allah, Allah akan turunkan beberapa rahmat untuk kita. Insya Allah kita yang hadir di malam ini akan mendapatkan cucuran-cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, Anda akan membacakan secara singkat manaqib seorang ulama besar ya, yang bernama Ghaus Zaman Qutbil Aghwan Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Hasan. Beliau dilahirkan di kota Madinah. Beliau lahir pada jemaah sekalian, insya Allah kalau tidak salah itu pada tanggal 11.32 Hijriah atau bersamaan dengan 1718 Masehi. Itu beliau dilahirkan di kota Madinah. Dan beliau ini merupakan ahli bait, keturunan dari Rasulullah SAW. Di ujungnya tadi ada Al-Hasan ya. Al-Madani Al-Hasan. Beliau keturunan dari Sayyidina Hasan ya. Dari bapak beliau Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Zahra. Jadi beliau dari Samsul Rasulullah SAW. Ini ahli bait. Jadi para jemaah sekalian, Syekh Muhammad Saman para jemaah sekalian ini merupakan seorang yang penuh wali, yang penuh banyak karamah. Beliau Ghaus Zaman. Ghaus Zaman itu para jemaah sekalian dia merupakan kepala ya, pamungkas daripada para wali-wali kutub. Anak muridnya Syekh Muhammad Saman semua ya nanti kita sebutkan semuanya wali kutub. Syekh Muhammad Saman merupakan penjaga makamnya Rasulullah SAW. Jadi para jemaah sekalian, kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Kita akan sampaikan bagaimana tabiat kebiasaan dari Syekh Muhammad Saman. Yang kedua, kita akan sampaikan apa karomah, atau yang kedua kita akan sampaikan pesan-pesan wasiat dari Syekh Muhammad Saman. Yang ketiga, kita akan sampai kalam-kalamnya Syekh Muhammad Saman. Dan yang keempat, kita akan sampaikan karamah dari Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan sedikit penutup nanti kita akan sampaikan guru beliau dan siapa saja sebagian murid-murid beliau. Para jemaah sekalian, Tuan Syekh Muhammad Saman ini merupakan seorang yang cinta. Beliau cinta para penuntut ilmu. Beliau cinta para alim ulama, orang-orang soleh. Beliau cinta, sangat cinta ya, para alim ulama, orang-orang yang soleh. Dan orang-orang fakir miskin dia sangat cinta. Dan orang-orang yang berkhidmat, orang-orang yang selalu rutin beristiqomah berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini beliau yang sangat beliau senang, beliau cinta. Juga saya mau sahabat para jemaah sekalian, dia sangat memuliakan kedua orang tuanya. Dia Syekh Muhammad Saman ini tidur malamnya sangat sedikit, dibuat banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur malam sedikit dan siapnya dibuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad Saman beliau melakukan amalan-amalan yang istiqomah. Beliau beribadah setiap malam, paginya beliau menjaga sholat 5 waktunya. Juga beliau Syekh Muhammad Saman para jemaah sekalian, dia mendawamkan istiqomah sholat sesudah sholat subuh untuk terbit mata, sholat isyraq ya. Sholat isyraq beliau dawamkan. Beliau mendawamkan sholat
duha 8 rakaat. Inilah perjamaah sekalian kebiasaan-kebiasaan Syekh Muhammad SAW, ya. Waktu Syekh Muhammad SAW, perjamaah sekalian, beliau ini tidak ada hobi makan. Kalau kita ini sedikit-sedikit tidur, kalau Syekh Muhammad kurang tidur di malam. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Syekh Muhammad SAW tidak doyan makan. Sampai pada jamaah sekalian, orang tuanya susah, ibu dan bapak Syekh Muhammad SAW susah. Kenapa anakku ini jarang makan? Jadi dibuat dan dimasukkan Syekh Muhammad ke tempat siwan di tempat-tempat makanan. Makan makanan itu tidak disentuh oleh Syekh Muhammad. Sampai kedua orang tua Syekh Muhammad melapor kepada gurunya, wahai tuan guru, kenapa Syekh Muhammad ini kasih makan, gak mau makan yang enak-enak? Dia gak mau makan, makannya sangat sedikit sekali. Kata tuan gurunya Syekh Muhammad, kamu tidak usah takuti Syekh Muhammad itu, tidak sah lagi. Para alim ulama sudah menyatakan bahwa makam Syekh Muhammad SAW itu selagi kecil sudah menyusul makam para waliullah, para kekasih-kekasih. Tidak sah lagi. Pulanglah kedua orang tua dari Syekh Muhammad SAW. Juga para jemaah sekalian, Syekh Muhammad SAW mengingatkan kedua orang tuanya untuk tidak terlalu cinta kepada dunia, memakai pakaian yang indah-indah. Itu dicegah oleh Tuan Syekh Muhammad SAW. Jadi beliau, para jemaah sekalian, selalu beruzlah, ya, berkhulwat. Senangnya Syekh Muhammad SAW. Bahkan beliau masih kecil, beliau meninggalkan mata dunia walaupun halal, beliau tinggalkan. Nah, di saat sedikit para jemaah sekalian, di saat dia berkhulwat bersendirian, ini kisah beliau pada masa itu, memasuki masa-masa masuk ke tarekat dan hakikat beliau. Tuan Syekh Muhammad SAW didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam khalwat memberikan jubah putih kepada Tuan Syekh Muhammad SAW dalam khalwat beliau. Jadi dipakaikanlah para jamaah sekalian baju putih, jubah putih ini milik yang diserahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau perlu pakai terus sampai akhir hayat beliau. Dan juga para jemaah sekalian, Tuan Syekh Muhammad SAW, beliau menyembunyikan amal dan ilmu, dipendam waktu itu di kota Madinah, di kota Madinah, sampai para jemaah sekalian datang perintah Rasulullah SAW memerintahkan pada sama-sama buka ilmu, buka amal, buka, kata Rasulullah SAW, jangan dipendam lagi, dibuka. Akhirnya Syekh Muhammad berkalam juga kepada murid-muridnya. Beliau sampai mengatakan di Madinah ini, ya, beliau sudah buka ilmunya, amalnya. Ya, kalau orang tidak berkhidmat kepada beliau atau Syekh Muhammad pergi dari kota Madinah, maka kota Madinah akan jadi kota yang sesat menurut beliau. Jadi begitu tingginya para jemaah sekalian maka kedudukan martabat dari Tuan Syekh Muhammad SAW. Juga kita para jemaah sekalian akan menyampaikan sedikit wasiat dari Syekh Muhammad SAW. Wasiat, ada 3 wasiat dari Tuan Syekh Muhammad SAW. Beliau berkata, siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ajbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa membaca ini sesudah sholat subuh 4 kali istiqomah, maka orang tersebut akan mendapat fadilah martabat para wali kutub. Dan aku, kata Syekh Muhammad, mengamalkan ini istiqomah sampai akhir hayat beliau, maka beliau mendapatkan makam-makam yang sangat tinggi. Jadi kita ada amalan habis sholat subuh, benar-benar kita bisa mengamalkan amalan ini. Yang kedua, pada jemaah wasiat dari Syekh Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk lazimkan sholat 5 waktu berjamaah, jangan sendiri-sendiri, ya, datang ke musola berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Dan beliau
melazimkan untuk selalu berzikir, beristighfar, bersolawat, bersedekah. Beliau menganjurkan kita kabulkan hajat-hajat umat, hajat-hajat saudara-saudara. Kabulkan, tolong menolonglah kamu. Karena disinilah kata sebab sama. Ya, dengan tolong menolong kita kabulkan hajat. Disitulah bahwa kita akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ibadah kita menjadi meningkat menurut beliau. Dan yang ketiga wasiat beliau, para jemaah sekalian, banyak bergaul dengan fakir miskin. Kenapa? Karena dengan bergaul dengan fakir miskin, para jemaah sekalian, menurut konsep Muhammad Saman, kita akan zuhud, akan qanaah, ya, merasa cukup atas nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Nah, ini 3 wasiat, ya, 3 wasiat dari Tuan Syekh Muhammad Saman, ya. Dan juga sedikit para jemaah sekalian, ini ada kalam beliau, ya. Jadi kalam beliau kita akan sampaikan juga. Beliau berkata di antaranya, bukan yang bernama guru itu mengoreksi murid-muridnya untuk mengerjakan ibadah, tetapi yang bernama guru itu yang menaikkan martabat derajat murid. Itu menurut beliau. Yang kedua, barang siapa mengambil tarekat, kata Syekh Mustafa, dan mengamalkannya, ia akan dapat majzub. Ya, majzub itu diambil pada jemaah sekalian, akal basyariah diganti dengan akal robbaniyah, ya. Yang mengamalkan tarekat Syekh Muhammad Saman akan mengalami majzub ini, walaupun di saat sakaratul maut sedikit dia akan mengalami itu. Ini merupakan kalau dari Syekh Muhammad Saman. Juga para jemaah sekalian, bahwa perkataan Syekh Muhammad Saman sama dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang butuh pertolongan, butuh bantuan dari Tuan Syekh Muhammad Saman, seperti yang Syekh Abdul Qadir Jailani bilangkan, siapa yang perlu bantuan kepada Syekh Muhammad, sebut nama aku 3 kali dengan khusyuk, dengan khidmat, ya sama, ya sama, ya sama. Ini banyak nanti ada di dalam karamah dia, ya, mengucap ya sama. Tapi hati-hati berjamaah sekalian. Sekarang ini di Palembang ada lagu Pak Kiai, ada lagu ya sama ini jangan diganti ya salam, ya. Karena ini bahaya, ini wali Allah besar, ya, wali kutub, makan goza, pamungkas dari para wali. Kita menyebut nama dia sama, ya, diganti aja kalau bisa, ya. Mohon maaf yang mengarang lagu ini, ya. Ini menyebut nama wali Allah, ya. Jadi diganti dengan mungkin ya salam atau ya yang lainnya, ya. Para jemaah sekalian, itu diantaranya kalam-kalam dari Syekh Muhammad Saman, ya. Juga para jemaah sekalian, Syekh Muhammad Saman menyatakan juga bahwa beliau inilah yang kalam beliau, ya, cukup fenomenal yang jarang kita dengar, bahwa Syekh Muhammad Saman itu dia sudah ditunjuk oleh beliau menjadi wali Allah sejak dari perut ibunya. Dalam kandungan ibunya beliau pun sudah menjadi wali Allah. Para jemaah sekalian, ini sedikit banyak sekali, ya, kalam-kalam beliau, tidak bisa saya sebut satu-satu. Mungkin nanti besok malam dengan Ustaz Andi Zarifuddin beliau akan lengkap menyampaikan, ya. Dan juga keramat sedikit, ya. Ada keramat dari Syekh Muhammad Saman. Ada para jemaah sekalian yang dialami seorang sahabat yang bernama Mufarid bin Abdul Mu'in, ya. Beliau akan melakukan perjalanan dari Swiss ke Hijaz. Beliau naik kapal di tengah laut, ada ombak yang sangat besar, awan hitam yang sangat besar, ombaknya sangat kuat, ada badai toba, sehingga kapalnya akan tenggelam. Jadi Tuan Mufarid ini bin Abdul Mu'in, beliau maju ke haluan kapal menyebut ya sama, datang semua sama, datang berdua, satu memegang perahu sebelah kiri, satu memegang perahu sebelah kanan, sehingga kapal ini didorong, anginnya hilang seketika. Ini keramat dari Tuan Syekh Muhammad Saman. Juga yang dialami oleh jemaah sekalian, ada seorang
Banyak keramatnya, ini sedikit aja kita sampaikan, ada beberapa. Jadi Sayyid Muhammad Saleh Al-Sa'ad Al-Madani, waktu itu istrinya mau melahirkan ya, dengan sangat sulit sehingga beliau khawatir, sangat-sangat khawatir. Jadi beliau bertawassul kepada Syekh Muhammad Samad, membaca ya Samad ya Samad. Terus beliau bertawassul, waj'al lana min kulli dhaiqin farja ila akhir. Datang Syekh Muhammad Samad menghadap beliau, menyatakan bahwa ulangi tawassul sekali lagi, beberapa kali, sehingga istri beliau melahirkan dengan selamat. Jadi para jemaah sekalian, banyak sekali. Ini sudah kepanjangan dalam maco ini ya, maco manakib beliau. Jadi akan anda tutup aja. Jadi banyak di sini ada 6 keramat beliau yang sudah anda catat. Cuman waktu kita sangat sempit, jadi akan anda tutup dengan ada 2 kata alam Syekh Muhammad Samad. Ada 2 syarat kita akan mendapatkan keramatnya para waliullah. Ada 2 syarat. Yang pertama, kita harus yakin di dalam hati para jemaah sekalian bahwa seorang itu benar kita yakin bahwa dia wali Allah. Kalau kita akan mendapatkan keramat beliau, jangan ada ragu-ragu. Itu syarat pertama. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad, syarat yang kedua, jangan mungkir kepada wali Allah tersebut. Jika ada pekerjaan yang mungkar pada zukir, kita tengok dengan mata pasal dia mata kepala gitu, kayaknya wali Allah salah yang dibuatnya. Jangan mungkir kita, menurut beliau. Maka jangan mungkir pada intikad dan pada batinnya. Nah, 2 syarat ini kita akan mendapatkan karomah para wali Allah. Dan juga perjemaah sekalian akan kita tutup guru-guru beliau Al-Alamah Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudi Al-Syafi'i Al-Mustafa Al-Baqi, yang sering kita di Tawassul itu beliau mengambil ilmu tarekat ya, Al-Khalwatiyah dan ilmu yang lain. Dan para jemaah sekalian, beliau mempunyai murid Syekh Muhammad Samad Wali Kutub semua, termasuk kita di Palembang. Ada ulama kita, di antaranya Syekh Abu Syekh Al-Palembang Wali Kutub, juga ada Syekh di Kalimantan Al-Syad Al-Banjar, ada juga Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, orang Bugis, dan satu lagi orang Betawi, Syekh Abdul Rahman Al-Batam, dan juga ada di Patani dan banyak lagi. Semua wali kutub murid-murid beliau. Juga perjemaah sekalian, kita tutup Syekh Muhammad Salman wafat ya, di Madinah ya, pada hari Rabu 2 Zulhijjah 1189 Hijriah atau bersamaan 23 Januari 1776 Masehi. Dalam usia beliau lebih kurang 57 tahun, dikubur di Baqi, di dekat makamnya istri-istrinya Rasulullah SAW. Inilah para jemaah sekalian ya, manaqib singkat, mungkin ada yang salah-salah, yang sudah tahu sejarah beliau mohon maaf. Demikian, terima kasih. Semoga semua kita yang hadir malam ini datang cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang hadir doa-doa kita akan dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.